Udah masuk bulan Berber gini, tandanya Indonesia sudah mulai musim hujan. Payung siap, jas hujan ready, dan di banyak daerah orang-orang udah siaga banjir. Tapi ternyata tahun ini musim hujan sudah menghampiri sejak Agustus. Lebih cepat dari jadwal, bahkan sebelum kalender musim bergeser. Kenapa musim hujan datang lebih cepat dari seharusnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertengahan September lalu, BMKG resmi mengumumkan bahwa Indonesia sudah masuk musim hujan di bulan Agustus. Bahkan sebelumnya, banyak wilayah yang mengalami kemarau basah, yaitu periode yang harusnya kering tapi tetap mengalami hujan. Kedua kondisi ini dipicu oleh kombinasi faktor global, yaitu kondisi Samudra Pasifik dan Hindia serta suhu muka laut. Kalau biasanya El Nino atau La Nina sering jadi alasan musim berubah, sejak Mei 2025 lalu, iklim Samudra Pasifik ada dalam kondisi netral. Artinya, suhu di sana nggak cukup hangat atau dingin buat memicu fenomena El Nino atau La Nina. Sementara di Samudra Hindia, Indian Ocean Dipole atau IOD bernilai negatif, yang berarti laut di barat Indonesia lebih hangat dari biasanya. Laut hangat mudah menguap, uap air naik jadi awan, dan turun sebagai hujan. IOD negatif ibarat ngasih bonus uap air ekstra buat Indonesia, terutama di wilayah barat. Belum cukup sampai di situ, suhu muka laut di sekitar Indonesia juga lebih tinggi dari rata-rata. Seolah hujan diberikan bahan bakar tambahan, awan hujan jadi lebih cepat terbentuk, lebih tebal, dan turunnya lebih deras. Coba lihat peta ini. Peta ini merupakan peta satelit anomali suhu laut dibanding rata-rata tahunan sebelumnya. Di sekitar Indonesia, warnanya jelas merah, artinya laut lebih hangat sekitar 2 derajat Celcius dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak heran kalau tahun ini musim hujan jadi lebih cepat datang. Nah, kalau di Samudra Pasifik Utara, dari Jepang sampai Amerika Serikat, warnanya merah pekat yang menunjukkan anomali suhu laut mencapai 5 derajat Celcius. Itu dikenal sebagai the blob, laut super panas yang bisa mengubah pola cuaca global. Jadi, anomali cuaca di tahun ini nggak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. BMKG memprediksi puncak musim hujan tetap beda-beda tiap daerah, tapi yang pasti, curah hujan tahun ini bisa jadi lebih intens dari biasanya. Efeknya jelas terasa, petani harus atur pola tanam biar nggak gagal panen. Di kota, banjir dan longsor makin rawan karena saluran air mampet dan lahan hijau yang terbatas. Yang artinya, jalanan bisa makin macet dan harga bahan makanan bisa naik turun karena distribusi terganggu. Anomali cuaca ini bukan sekedar kebetulan, ini tanda sistem iklim global yang lagi berubah. Dan penyebab utamanya bukan misteri lagi. Aktivitas manusia bikin gas rumah kaca naik terus, sampai bumi menyimpan panas berlebih. Masih mikir perubahan iklim ini cuma omon-omon? Faktanya, kita udah lihat sendiri gimana bumi berubah di beberapa tahun terakhir. Share pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Linghari.Institute untuk kisah lain di balik mitos dan fakta alam.